Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak semua warga Jakarta yang kami hormati, seperti telah kita ketahui bersama pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021, Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Erlangga Hartarto mengumumkan pengendalian mobilitas kegiatan di beberapa kota di Jawa dan Bali termasuk di Jakarta. Karena itu sebagai tindak lanjut kami akan sampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan di Jakarta, tapi saya akan mulai dengan memberikan informasi terkini tentang situasi COVID di Jakarta, lalu kemudian gambaran langkah-langkah ke depan. Mengapa ini penting? Mengendalikan wabah harus kita kerjakan sama-sama. Dan ketika kita mengerjakan, kita semua harus tahu sebenarnya situasinya seperti apa. Langkah yang mau diambil itu seperti apa. Jadi kita perlu sama-sama paham kondisinya sehingga ketika kita menjalani semua langkah, kita tahu persis apa yang akan kita capai dan insya Allah nanti kita akan bisa capai sama-sama. Nah, pertama kondisi saat ini. Saat ini saya ingin sampaikan ini adalah gambaran informasi yang kita publikasikan setiap hari. Jadi setiap sore hari kita selalu mengupdate, ini adalah kondisi data atau kondisi pandemi berdasarkan data tanggal 7 Januari. Dan kita mulai dengan aktivitas testing kita. Aktivitas testing seperti apa? Dari situ kemudian digambarkan kondisi kasus aktif seperti apa. Pertama, di Jakarta jumlah orang yang dilakukan testing dalam satu hari yaitu tanggal 7 adalah 13.121 orang. Lalu jumlah orang yang dites selama satu pekan terakhir adalah 93.051 orang. 13.000 ini dari porsi seluruh Indonesia dilakukan testing 44.000. Jadi yang diselenggarakan di Jakarta ada 29% dari keseluruhan testing. Nah, untuk jumlah orang dites selama satu pekan, minimal yang diwajibkan oleh WHO adalah 1.000 tes per 1 juta penduduk. Jadi kalau untuk Jakarta, maka targetnya adalah 10.600 testing. Nah, kita di Jakarta melakukan 93.000. Kita 9 kali lipat dari yang diharuskan oleh WHO. Mengapa ini dilakukan nanti saya jelaskan. Konsekuensi dari testing yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah prosentase kasus positif. Ini biasa disebut sebagai positivity rate. Positivity rate kita adalah di angka 13,3%. Baiknya itu di bawah 10%, idealnya di bawah 5%. Nah, Jakarta dalam satu pekan terakhir itu 13,3%. Adapun total, kalau kita lihat positivity rate kita adalah 8,9%. Jadi itu kondisi testing kita. Kenapa ini penting disampaikan? Supaya kita tahu bahwa di Jakarta ada usaha serius untuk memotong mata rantai penularan dengan cara melakukan aktivitas testing yang ketemu positif di trace. Siapa saja yang berinteraksi, kemudian dari situ kalau mereka ternyata positif, mereka bisa melakukan langkah untuk isolasi atau bila orangnya berisiko karena punya komorbid, maka dia bisa langsung dilakukan langkah-langkah medis. Nah, dengan gambaran testing itu, sekarang saya ingin menunjukkan kasus aktifnya. Kasus aktif di Jakarta ini tertinggi dalam masa pandemi Jakarta. Selama 9 bulan lebih, angka 17.000 ini adalah angka tertinggi yang pernah kita miliki. Apa itu kasus aktif? Kasus aktif adalah jumlah orang yang sudah dites dan hasilnya positif, belum dinyatakan sembuh, baik yang dirawat di fasilitas kesehatan maupun ada di dalam isolasi mandiri. Itulah yang disebut sebagai kasus aktif. Di Jakarta, kasus aktif ada 17.383. Nah, kemudian saya ingin garis bawahi, tingkat kematian di Jakarta adalah 1,7%. Ini tingkat kematian. Mengapa tingkat kematian bisa rendah? Kalau
secara nasional kita 2,9%, karena aktivitas testing yang tinggi membuat kita bisa mendeteksi kasus awal sehingga bisa dilakukan tindakan lebih awal sehingga bisa menghindari potensi penurunan kondisi dari mereka yang terpapar positif COVID. Nah, ini saya ingin garis bawahi, jadi saat ini kita ada 17.000. Angka ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama, karena 17.000 inilah yang menjadi concern kita. Dengan jumlah 17.000 ini, artinya kita harus menyiapkan fasilitas isolasi terkendali, harus apakah hotel, apakah wisma, harus juga menyiapkan fasilitas perawatan bagi mereka yang kondisinya berat ataupun sedang. Nah, sekarang saya ingin bergerak lebih jauh untuk memberikan gambaran dari 17.000 ini bagaimana perjalanan selama ini. Kasus aktif di Jakarta, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah tertinggi di dalam perjalanan pandemi kita. Tapi karena kita sudah melewati pandemi ini selama 9 bulan, maka kita memiliki pemahaman tentang pola. Pertama adalah aspek besarannya. Kapan terjadi peningkatan, kapan terjadi pelandaian, kapan ada penurunan, kita memiliki pola itu. Memahami polanya. Kemudian yang kedua adalah aspek berat ringannya. Berapa dari yang aktif kasus itu yang kasus OTG, berapa yang kasusnya ringan, berapa yang sedang, berapa yang berat, berapa yang kritis. Nah, kalau dulu kita menggunakan referensi dari luar negeri, karena kita sudah menjalani selama 9 bulan, dan kita bersyukur bahwa kita membangun sistem informasi yang lengkap sejak awal, sehingga kita punya data yang lengkap. Karena itu saya mengundang kepada masyarakat semua di Jakarta khususnya, bila ingin mendapatkan informasi lengkap, ini ada di sebelah sini, namanya corona.jakarta.id. Di situ ada data-data yang saya tunjukkan di sini semua. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Pertama, di pertengahan bulan April, kita melakukan PSBB yang pertama kali. Ini PSBB pertama di bulan April, itu berlangsung sampai Juni. Apa yang terjadi? Di sini, ketika sesudah kita melakukan pembatasan, jumlah kasus aktif mulai melandai bahkan rata. Jadi sesudah ada intervensi lewat PSBB lalu mulai merata. Lalu bulan Juni kita mulai melakukan yang disebut dengan PSBB transisi. Nah, ketika masuk PSBB transisi mulai ada pelonggaran dan saat itu kasus bergerak mulai naik. Bergerak terus. Pada waktu itu kita masih bisa mengimbangi dengan fasilitas perawatan, fasilitas isolasi. Tapi kita kemudian menyaksikan adanya lonjakan yang signifikan itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu ada cuti bersama, ada liburan cukup panjang. 15 sampai 17 Agustus, 20 sampai 23 Agustus, sehingga banyak yang berlibur di periode 15 sampai 23 Agustus. Dan apa yang terjadi? 2 minggu setelah libur panjang, penambahan kasus harian dan penambahan kasus aktif melonjak dengan amat cepat. Di bulan September, ya 2 minggu sesudah itu, dalam 11 hari pertama, 30 Agustus sampai 11 September, kasus aktif melonjak. Ini angkanya lihat di sini, sampai di sini, itu adalah sebanyak 49%. Dari 7.960 kasus menjadi 11.824 kasus. Bahkan kematiannya loncat 17%. Ini yang kemudian membuat pada waktu itu kami harus melakukan tindakan tegas, cepat, yaitu menarik emergency brake, rem darurat. Itu diumumkan tanggal 9 September, dilaksanakan tanggal 14 September. PSBB transisi dihentikan, kita kembali kepada status
PSBB. Dan selama ini Jakarta selalu dua, PSBB atau PSBB transisi. Pada saat itu banyak pro kon. Tapi sekarang kita ingin tunjukkan apa efeknya. Ketika mengambil kebijakan PSBB di bulan September, lalu mulai melandai. Kalau saja kita membiarkan tidak melakukan intervensi, maka grafik ini bisa naik terus ke atas. Tapi kita melakukan intervensi, untuk apa melakukan intervensi ini? Untuk memastikan bahwa jumlah kasus tidak meningkat. Dan apa yang terjadi? Melandai. Bahkan kemudian kita menyaksikan adanya penurunan yang cukup signifikan. Di sini terjadi penurunan. Di bulan-bulan ini, bahkan di bulan Oktober, sesungguhnya ada peristiwa-peristiwa yang mengkhawatirkan. 11 sampai 16 Oktober itu banyak sekali demonstrasi di Jakarta. Itu peristiwanya terjadi di sini. Tapi ternyata sama sekali tidak membuat jumlah kasus aktif di Jakarta meningkat. Justru angkanya turun. Jadi sesudah PSBB diterapkan pada saat itu, maka melandai dan turun. Dan sesudah itu kemudian kita memiliki libur panjang lagi. Kapan itu? 28 Oktober sampai dengan 2 November. Apa yang terjadi sesudah libur panjang? Ini libur panjangnya di sini. Jadi kalau saya tunjukkan di gambar ini, libur panjang itu terjadi di sini. Ketika libur panjang, 2 minggu kemudian terjadilah lonjakan. Apa yang muncul dengan situasi ini? Kita mulai menyaksikan adanya penambahan kasus yang amat signifikan. Jadi, kalau kita bisa lihat nih, setelah libur 28 Oktober sampai 2 November, 10 sampai 14 hari kemudian melonjak, dan klaster penularan terbesar adalah klaster keluarga. Ini ada 40-an% dari kasus adalah klaster keluarga. Apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan 9 bulan ini? Nomor 1, ketika kita sama-sama melakukan pengetatan, maka penularan turun dan jumlah kasus aktif menurun. Ketika ada masa libur dan kita sama-sama melakukan kegiatan liburan bersama, maka penularan meningkat, kasus aktif bertambah. Nah, ini juga didukung dengan situasi di Jakarta, di mana ada fasilitas isolasi terkendali. Di Wisma Atlet, kita sangat bersyukur sekali bahwa pemerintah pusat menyiapkan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet, dan juga hotel-hotel yang kita gunakan untuk isolasi terkendali bagi mereka yang ditemukan positif, tapi OTG atau gejala ringan. Nah, sekarang ini awal Januari, baru saja kita melewati libur panjang di akhir bulan Desember. Nah, pengalaman kemarin, kalau habis libur panjang, 10-14 hari kemudian jumlah kasus aktif meningkat. Itulah sebabnya sekarang dilakukan antisipasi. Pertama, antisipasi lonjakan jumlah pasien. Ini yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pengetatan, melaksanakan PSBB seperti bulan September yang lalu. Jadi kita merasa bersyukur dengan data-data itu yang kita miliki selama ini, kita memiliki informasi yang lengkap. Apa yang harus kita antisipasi? Nomor 1, kalau kasus aktif meningkat, maka data selama ini menunjukkan ada 40% yang OTG, 30% gejala ringan, 20% gejala sedang, 3% gejala berat, dan 2% kritis. Ini kurang lebih distribusi kasus aktif di Jakarta. Jadi 40 OTG, 30 gejala ringan, 20% gejala sedang, 3% berat, 1% kritis. Artinya apa? Bila sekarang mencapai angka 17.000, kita harus memikirkan, menyiapkan isolasi mandiri, menyiapkan perawatan di rumah sakit, dan itu bukan hanya ruangan, tapi ini kita berbicara tentang kapasitas
tenaga medis. Jadi saya ingin tunjukkan di sini sekalian gambarannya. Ketika kondisi seperti sekarang, ini bisa terlihat yang kuning ini adalah kapasitas ICU, yang biru ini adalah pasien memerlukan perawatan. Saat ini jumlah pasien yang membutuhkan perawatan itu makin mendekati. Coba dilihat ini warna, saya tebalkan supaya terlihat. Kalau ini dibiarkan terus, maka yang membutuhkan akan naik ke atas. Sementara kapasitas kita terbatas, apa yang bisa terjadi? Yang terjadi kemudian adalah jumlah pasien yang membutuhkan perawatan lebih banyak daripada kapasitas ICU yang kita miliki. Ini ilustrasi. Itu sebabnya kita harus melakukan langkah pengetatan. Dan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu bisa selamat. Kalaupun terpapar dan punya kondisi berat, itu bisa terawat dengan baik dan insya Allah kembali ke rumah. Tapi saya berikan gambaran sekarang nih. Pada saat kita memiliki 10.000 kasus positif COVID, 40%-nya itu 4.000. Kalau 17.000 menjadi 6.800. Sekarang kita lihat coba gejala berat. Gejala berat itu ada 3%. Artinya ketika kasusnya 10.000 ada 300 yang membutuhkan. Sekarang coba bayangkan ketika naik menjadi 17.000. Ini kondisi kita hari ini. Menjadi 510. Lalu yang kritis, yang ketika kita jumlahnya 200 saat 10.000 kasus, sekarang menjadi 340. Ini penambahan yang sangat signifikan dan membutuhkan tempat perawatan, membutuhkan tenaga medis yang tidak sedikit. Karena itulah sekarang kita harus bergerak cepat. Kita harus lakukan bersama-sama. Nah, saya ingin tambahkan lagi. Ini satu tentang kapasitas. Yang kedua, keterkaitan bahwa Jakarta dengan daerah-daerah di sekitarnya itu saling mempengaruhi. Tidak jalan sendiri-sendiri. Coba kita lihat di sini. Ini adalah data di bulan Desember. Selama bulan Desember ini, laboratorium di Jakarta menemukan 63.742 kasus positif. Dan dari 63.000 itu, 24% adalah warga Bodetabek. Maaf, 26%. Lalu 74% adalah warga Jakarta. Artinya kita itu sebenarnya merupakan satu kawasan yang sudah terintegrasi nih. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan. Di bulan Desember ini adalah pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga. Dari jumlah pasien yang dirawat di Jakarta, itu 72% sampai 76% warga DKI, 17-18% adalah warga Bodetabek, dan ada 7-10% yang warga luar Jabodetabek. Jadi dari luar Jabodetabek pun datang ke Jakarta untuk perawatan. Ini menunjukkan bahwa untuk kita bisa mengendalikan pergerakan penularan COVID ini harus ada aktivitas pengendalian bersama. Jakarta punya keterkaitan dengan wilayah di sekitarnya. Dan saya yakin di kawasan tetangga kita pun ada sebagian yang dirawat adalah warga Jakarta. Oleh karena itu, kami mendukung sekali keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan, untuk melakukan pengendalian secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah-wilayah lain di Jawa dan Bali. Karena kita bisa melakukan pengawasan, pembatasan secara simetris bersama-sama. Jadi kalau kita hanya membatasi wilayah tertentu saja, sebagian yang lain tetap berkegiatan, maka ikhtiar memutus mata rantai itu tidak akan optimal. Jadi kami betul-betul sangat mendukung dan kita berharap
kita berdua, masyarakat dan pemerintah kerja sama-sama untuk memastikan bahwa ini bisa efektif. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang akan dibatasi? Bapak Ibu sekalian, di periode 11 sampai 25 Januari dan ini bisa diperpanjang. Pertama adalah tempat kerja. Prinsip utamanya. Tempat kerja akan melakukan pembatasan 75% itu bekerja di rumah. Lalu yang kedua, belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga, sektor-sektor esensial ini bisa berjalan 100%. Sektor esensial ini seperti sektor kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sektor keuangan, perbankan, itu semua adalah sektor esensial. Kemudian pusat perbelanjaan itu dilanjutkan untuk bisa berkegiatan tapi hanya sampai pukul 19.00. Kemudian juga aktivitas rumah makan, restoran, dan lain-lain kapasitasnya menjadi 25% dan beroperasi sampai jam 19. Adapun untuk pemesanan atau pengambilan itu bisa beroperasi 24 jam sesuai jam operasional. Lalu tempat ibadah dibatasi 50% seperti sekarang ini. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya sementara akan dihentikan. Jadi fasilitas umum di Jakarta akan dihentikan, ditutup. Kemudian transportasi itu akan berjalan dengan pembatasan kapasitas 50% dan jam operasional untuk kendaraan umum di Jakarta itu sampai dengan jam 20.00. Sehingga kantor yang dan kegiatan-kegiatan tutup jam 7, transportasi umumnya sampai jam 20. Nah, detailnya bisa dilihat di peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang langsung kami edarkan, juga infografis yang nanti disampaikan lewat media sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya dan Pak Wagub menggarisbawahi dalam kesempatan ini beberapa kesimpulan. Pertama, kapasitas dan kemampuan yang tinggi di Jakarta untuk melakukan testing, melakukan tracing, melakukan treatment dan isolasi mandiri atau isolasi terkendali, itu telah berhasil membuat tingkat kematian kita menjadi 1,8%. Tapi tetap saja kita harus memperhatikan jumlah kematian yang tiap hari kita masih menyaksikan saudara-saudara kita diangkat dari rumah sakit untuk dimakamkan. Mari kita sama-sama serius melakukan pengetatan, mengurangi kegiatan untuk menyelamatkan itu. Ini kesimpulan pertama bahwa alhamdulillah kapasitas kita cukup tinggi. Kemudian yang kedua, peningkatan dan penurunan kasus aktif itu terjadi lintas wilayah. Jadi tidak bisa dikerjakan 1-2 wilayah saja, tapi harus bersama-sama. Itu sebabnya kita mendukung sekali keputusan dari pemerintah untuk melakukannya secara terintegrasi Jabodetabek dan juga ke berbagai kota yang punya interaksi penduduk tinggi bersama dengan Jakarta. Yang ketiga, saya ingin tunjukkan di sini bahwa Jakarta itu pernah mengalami first wave dan second wave. Apa yang terjadi di Jakarta ini? Di bulan September ketika kita melakukan pengetatan, yang sebelumnya kurvanya naik, ketika pengetatan dia mendatar, bahkan kemudian menurun. Dan penurunannya itu sampai 50%. Dari angka 13.000 menurun hingga 6.000 kasus aktif di Jakarta. Kita sesungguhnya harus menuntaskan sampai serendah mungkin. Tapi kemudian ada liburan di sini. Dan sesudah liburan berubah. Yang kita berharap turun, setelah liburan dia menanjak lagi. Nah sekarang, Bapak sekalian, sekarang ini kita berada di bulan Januari, sedang di puncak-puncaknya. Sekarang kita mulai melakukan PSBB. Kita berharap nantinya seperti tadi, ini bisa mulai melandai, mulai dengan landai, kemudian
setelah melandai kita berharap ini bisa turun. Turunnya kita harapkan tuntas. Kenapa kita harapkan tuntas? Pada saat ini kita tidak menyaksikan ada liburan panjang, kita tidak ada aktivitas-aktivitas yang memungkinkan mobilitas terlalu tinggi. Karena itu kita berharap kita bisa mengendalikan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kondisi itu hanya bisa terjadi, satu, dengan masyarakat melakukan kegiatan di rumah, mengurangi bepergian, berada dalam aktivitas yang terbatas, interaksinya dikurangi, lalu pemerintah menetapkan kegiatan peningkatan testing, tracing, treatment, dan isolasi terkendali, sehingga kita bisa sama-sama mengendalikan kasus aktif. Jadi saya berharap kepada kita semua untuk sama-sama berikhtiar. Ini PSBB akan kita mulai hari Senin. Kita berkeinginan jangan nanti harus berulang seperti sebelumnya. Baru sampai separuh, belum tuntas, sudah kembali naik lagi. Kita inginnya turun terus serendah-rendahnya. Dan kita lakukan selama 2 pekan ke depan. Kalau ini berhasil, maka kita tidak harus memperpanjang. Tapi bila tidak, kita terpaksa harus memperpanjang supaya benar-benar tuntas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menginginkan agar ini bisa tuntas. Dan Januari ini kita lakukan bersama-sama. Jadi harapannya proses yang pernah kita kerjakan di bulan September, pada waktu itu ada interupsi karena ada liburan, kali ini tidak ada. Mari kita bekerja bersama untuk bisa kita mengosongkan rumah sakit di Jakarta dari kasus positif COVID, dan kita semua berharap para tenaga medis yang menjadi pertahanan terakhir kita terkurangi bebannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, prinsip-prinsip pembatasan sosial kita sudah familiar. Tapi itu bukan berarti kita bisa lengah menghadapi pembatasan ke depan. Justru saat ini kita harus benar-benar betul-betul menjaga secara ketat. Kita sama-sama pastikan penambahan kasus bisa landai sampai nanti vaksin telah terdistribusi merata untuk kita semua. Insya Allah tidak lama lagi, karena seluruh jajaran pemerintah pusat bekerja dengan luar biasa keras untuk memastikan ketersediaan, keamanan vaksin untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara sekalian yang saya hormati, kita mungkin sudah jenuh. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini sedang menghadapi musuh yang tidak kenal jenuh, yang tidak kenal lelah. Dan kita juga harus ingat, ada tenaga kesehatan yang sudah sangat lelah, yang juga ada di ambang batas kapasitas. Setiap hari mereka meresikokan kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya untuk menyelamatkan kita. Mereka juga yang telah berjuang berbulan-bulan lamanya dan masih terus berjuang sampai dengan sekarang. Kita adalah garda terdepan untuk mencegah penularan. Tenaga medis adalah benteng pertahanan terakhir untuk menyelamatkan yang terpapar agar bisa pulang kembali bersama keluarga, dan merekalah yang punya beban paling besar. Mari kita bantu mereka, kita jaga mereka, dan kami pesankan di pesan yang terakhir ini, mari kita sama-sama kosongkan rumah sakit dari pasien COVID, kita kosongkan hotel, wisma dari orang-orang yang terpapar dan harus melakukan isolasi terkendali. Dengan begitu, maka ikhtiar bersama kita 2 minggu ke depan adalah ikhtiar yang sangat penting, yang insya Allah bisa membantu mempercepat di dalam pengendalian wabah pandemi COVID-19 ini.
Demikian penjelasan kami. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat dan kita berharap untuk terus kita kerja bersama. Kami lakukan 3T, Bapak Ibu sekalian lakukan 3M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.